Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana hari ini kita fokus dulu saja kepada pembenahan tim atau di internal skuad Persib Bandung, termasuk pesan nanti dari pelatih kepala yaitu Bojan Hodak, dan juga ada kabar dari manajemen teman-teman. Jadi kita coba lupakan dulu saja hal-hal yang memang kemarin agak sedikit mengganggu gitu ya. Mungkin dari umpatan-umpatan beberapa bobotoh atau lebih banyak bobotoh yang memang yang ada di stadion lebih mengetahui situasi sebenarnya gitu. Jadi ya sudah, kita anggap saja itu memang menjadi motivasi untuk pemain juga. Jadi sama-sama introspeksi juga. Pemain memang yang kalau tidak diingatkan ya tidak merasa bersalah gitu ya, namun kalau diingatkan juga justru kalau yang biasa-biasa saja yang sabar ya sabar, tapi kalau ada yang emosi ya ini memang agak sedikit ya bisa disalahkan, bisa tidak lah. Tapi yang jelas kita bahas dulu saja mengenai perkembangan tim Persib Bandung mau kemana nih ke depannya gitu ya. Jadi untuk hari ini atau dari mulai kemarin Persib Bandung resmi untuk meliburkan pemainnya dulu saja 3 hari, katanya dikasih waktu 3 hari karena Bojan Hodak ingin merefresh dulu, ingin mengembalikan semangat juang untuk skuad Persib Bandung yang mana kemarin sempat ya mungkin ada yang terganggu psikisnya atau mentalnya atau terganggu masalah-masalah yang lain gitu ya. Jadi ya 3 hari ini silahkan jangan berpikir mengenai sepak bola dulu katanya. Jadi ya pemain dikasih kebebasan, manggalah mau liburan kemana, mau ngapain, yang jelas jangan memikirkan sepak bola dulu, karena ya di jeda FIFA internasional ini kan Persib Bandung juga memang diliburkan gitu ya. Nanti main lagi kalau nggak salah tanggal 11 September away ke PSM, tapi mainnya dibatalkan. Jadi ya memang cukup lama lah ini untuk evaluasinya gitu ya. Nah ini juga Bojan Hodak memang yang tidak libur adalah tim pelatih sepertinya teman-teman. Jadi tim pelatih ini memang tidak libur, walaupun pemain libur, dikasih libur 3 hari, baru mulai berlatih lagi hari Kamis lusa gitu ya. Jadi ya memang kabarnya dengar-dengar ketika kemarin yang apa saja yang akan dievaluasi, sepertinya ini ada lini finishing. Jadi semua lini, bukan hanya lini pertahanan saja, walaupun memang sangat-sangat ya disayangkan gitu ya masih kebobolan di saat sudah diingatkan oleh Bojan Hodak dari set piece, lalu juga dari bola mati. Ini memang sedikit problematik untuk lini pertahanan Persib Bandung, sehingga ya kemarin juga walaupun kebobolan 1 gol, tapi ada beberapa ancaman yang lain yang mungkin ya kita cukup beruntung lah katanya ya, karena tidak kebobolan oleh Arema. Jadi ya semua lini sekarang akan dievaluasi, khususnya juga untuk finishing akhir juga. Jadi ya inilah ada berpendapat bahwa ya musim kemarin Persib Bandung lebih produktif gitu ya, lebih produktif dan lebih enak untuk dilihat ketika menyerang. Nah, kenapa sekarang ada long ball dan lain sebagainya, jadi hanya mengandalkan serangan balik. Nah ini yaitu sepenuhnya memang taktik dan skema Bojan Hodak. Teman-teman, kita juga nggak bisa banyak mengkritik gitu ya, karena pelatih kepala itu sudah mempunyai taktiknya dan strateginya masing-masing. Namun kalau di luar itu memang kalau kita coba perbandingkan gitu ya dengan musim lalu, yaitu semua pemain diberi pemahaman ya menyerang dan siapapun bisa mencetak gol. Namun kalau untuk musim ini saya juga nggak tahu filosofinya bagaimana, karena beda pelatih juga beda untuk strateginya. Nah ini menyangkut juga untuk masalah strategi teman-teman. Ya kalau Persib katanya habis ngobrol santai lah di depan warung gitu ya, atau di warung kopi. Ya Persib ini memang cocoknya setiap musim beda formasi ya. Jadi
Jadi bukan beda pemain, kalau pemain bisa dipertahankan, namun formasinya harus sedikit berbeda. Nah ini kemungkinan yang sudah dilakukan Bojan Hodak musim ini, makanya beberapa pemain mengeluhkan ya taktik Bojan Hodak kali ini tuh memang sangat rumit, katanya belum semua pemain nyatu, belum semua pemain ngerti maksudnya apa. Namun yang jelas ya beda asisten pelatih, jadi ini mungkin yang dibedakan juga. Kalau musim lalu apakah memang, nah ini ada pertanyaan baru, musim lalu apakah memang Goran Paulik yang ingin dekat dengan keluarganya tidak melanjutkan kontrak di Persib Bandung, atau memang dari Bojan Hodak sendiri yang ingin mengganti formasi biar tidak terbaca gitu ya oleh tim-tim lain, apalagi bermain di Asia, dengan merekrut Igor Tolik. Nah ini perekrutan ini apakah memang efektif atau tidak, ya kita juga baru melihat 3 laga awal, ya belum bisa komen banyak gitu, karena ya Persib sampai sejauh ini belum kalah juga, namun ya belum produktif juga gitu ya. Jadi ya 50-50 lah, masih ada di tengah. Jadi ya memang Bojan Hodak mengandalkan kalau memang dia membutuhkan komposisi taktik dan strategi baru, ya inilah jawabannya bisa dibantu oleh Igor Tolik. Nah ini ya apakah efektif atau tidak kita baru bisa melihatnya ya mungkin beberapa laga ke depan lah gitu ya. Jadi bukan hanya 3 laga awal ini saja. Nah ini juga menjadi satu yang memang harus dievaluasi juga, walaupun memang tidak sepenuhnya tim pelatih salah dengan hasil yang mungkin 3 pertandingan ini tidak buruk-buruk amat, menang, draw, dan draw, jadi belum pernah kalah. Dan memang kalau kita ingat di awal musim, Boboto juga pasti tahulah, jangan salahkan pelatih, jangan salahkan Persib kalau memang hasilnya kurang memuaskan di musim ini, karena ya manajemen sendiri memberikan budget terbatas untuk pembelian pemain asing. Mungkin masih ingat untuk pesan-pesan itu. Nah ini yang harus kita gaungkan kembali gitu. Jadi kemarin ketika di stadion ya Bobotoh meneriakan Persib ini, Persib itu gitu. Nah ini sebetulnya ya kenapa tidak protes secara elegan ke manajemen. Ini juga bukan saran yang buruk-buruk amat ya, karena memang harus ada jalurnya gitu kalau menyampaikan aspirasi. Nah ini juga untuk beberapa komunitas mungkin nantilah beberapa laga ke depan kalau memang tidak ada perubahan bisa mengingatkan gitu ya dengan cara yang elegan dan baik juga. Nah untuk teman-teman Boboto juga ini bisa menyampaikan aspirasinya melalui manajemen saja. Ini bagaimana gitu ya, untuk apakah memang pemain perekrutan yang salah atau dana yang kurang atau bagaimana, ya bisa ditanyakan lah. Dan jawabannya kalau memang ditanyakan baik-baik, jawaban dari manajemen juga insya Allah baik juga teman-teman ya. Jadi ya saling bersinergi lah antara Bobotoh, pemain, seluruh stakeholder, manajemen segala macam, sehingga ya seperti musim kemarin kita walaupun beberapa ada dinamika tapi hasilnya kan jadi juara juga gitu ya. Nah ini mudah-mudahan kedepannya untuk evaluasi juga menyasar pemain asing tentu saja. Dan jangan lupa teman-teman, pemain asing Persib saat ini itu durasinya ya kebanyakan hanya 1 tahun dengan beberapa catatan gitu ya. Apakah di tengah musim nanti jika memang posisi Persib tidak membaik, ya kemungkinan ada evaluasi besar tentu gitu ya. Namun ya jangan lupa juga musim kemarin ya Persib ada di peringkat 16 lalu bisa akhirnya menjadi juara. Nah saat ini walaupun masih tertahan di klasemen tengah di posisi 8, tentu bukan hal yang jelek-jelek amat lah, karena untuk poin di atasnya pun berbedanya tipis gitu ya, hanya 1 laga saja. Jadi bukan yang jelek amat lah gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah kedepannya setelah evaluasi di jeda latihan ini Persib Bandung bisa memperbaiki kualitasnya. Dan juga ya itu jangan lupa teman-teman, untuk pemain asing kalaupun memang di pressure gitu ya, dan itu memang wajib sebetulnya untuk setiap klub-klub besar untuk pressure ke pemainnya, karena ya memang tidak
tidak perlu santai juga setiap pemain, sebetulnya bukan hanya pemain asing saja, namun pemain lokal pun ya kalau yang memang perlu dikasih semangat yang berbeda dari Bobotoh gitu ya. Nah ini yang menjadikan satu motivasi gitu. Jadi ya di kalangan pemain sendiri katanya memang ya disayangkan lah dengan hasil yang kemarin, tahu juga kekecewaan Bobotoh bagaimana, dan sebagai pemain juga sebetulnya masih sedikit ngerasa mentalnya agak diuji gitu ketika diteriakin ya yel-yel atau umpatan-umpatan yang nggak enak. Tapi ya mudah-mudahan sebagai pemain profesional mereka bisa menghandle itu, tidak menorehkan atau tidak mengungkapkan unek-uneknya di media sosial, karena itu bisa berdampak panjang teman-teman. Jadi kalau ya pemain Persib sebisa mungkin sekarang harusnya lebih kalem lagi gitu ya, lebih ada yang bisa meredam agar tidak membawa persoalan di atas lapangan hijau ke media sosial gitu. Itu lebih enak lah sepertinya gitu ya. Jadi ya kita doakan saja mudah-mudahan kedepannya atau di jeda latihan ini Bojan Hodak bisa menemukan untuk evaluasi yang bagus dan juga efektif gitu ya. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.